Sekaitan dengan masalah sekali lagi pembagian hukum menurut kriterianya. Jadi ada sumber hukum formil, dia bersumber daripada peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum adat, traktat, jurisprudensi, doktrin. Nah, misalnya perundang-undangan, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pengganti undang-undang, kemudian PP, kemudian Perpres, kemudian peraturan daerah tingkat provinsi, peraturan daerah tingkat kabupaten. Nah, itu hukum kebiasaan itu dijadikan sebagai sumber hukum formil. Contohnya misalnya ketika kita menaik motor harus pakai helm, undang-undang lalu lintas. Akan tetapi ketika kemudian kita masuk ke daerah Kajang, maka persoalannya adalah tidak boleh pakai helm. Nah, boleh pakai helm masuk, tapi keluar hilang helmnya dengan isinya begitu. Nah, terus kemudian doktrin, itulah kemudian ajaran ahli hukum. Contohnya misalnya ajaran Montesquieu yang mengatakan bahwa trias politika, ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Nah, ajarannya misalnya doktrinnya bahwa terkait dengan sistem hukum menurut Lawrence Friedman, sistem hukum itu ada dalam hal apa namanya? Sekaitan dengan adanya substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, itu dibagi seperti itu. Nah, sumber hukum materi seperti katakan tadi itu diatur dalam yang terkait dengan preambula kita, Pancasila kita, itu merupakan sumber hukum secara material. Filosofinya jelas, agama itu merupakan pendekatan filosofi, bahwa tidak ada agama yang tidak mengajarkan tentang kemanusiaan, tentang persatuan, demokrasi. Tidak ada agama yang menolak tentang demokrasi dan keadilan sosial. Nah, histori, bagaimana terkait dengan historinya? Ya, sejarahnya Indonesia itu persatuannya itu adalah terkait dengan histori, bahwa negara itu merupakan sebuah bersatu. Adanya negara Indonesia itu karena persatuan, bukan hadiah dari Belanda. Nah, itu perbedaannya mendasarnya. Nah, ada hukum berdasar menurut bentuknya itu ada tertulis yang kita lihat dalam perundangan, ada juga tidak tertulis yang terkait dengan hukum tumbuh berkembang dan keyakinan masyarakat, seperti tadi hukum adat yang saya contohkan di daerah Kajang gitu. Nah, ada juga menurut sifatnya memaksa. Yang kedua adalah mengatur. Hukum itu memaksa. Hukum itu harus memang sifatnya memaksa. Kalau kamu tidak mau, ya harus dipaksa gitu. Nah, ada juga mengatur, misalnya contohnya lampu merah traffic light. Traffic light itu, ya kita melalui traffic light itu karena dalam lampu merah itu sifatnya mengatur. Kenapa? Diatur supaya Anda melewati lalu perempatan itu bebas dari hambatan. Makanya tertib dulu. Itu maksudnya ketertiban, gitu. Mengatur supaya tertib. Berupa keharusan, tapi juga berupa keharusan. Ya, kalau kita mau menjadi anggota DPR, ya harus mendaftar dengan tertib mengikuti syarat-syarat persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan. Tidak bisa kita menjadi anggota DPR, bahwa saya anggota DPR. Lantas sementara itu tanpa melalui mekanisme dan prosedur dan tata cara yang harus diikuti. Nah, itu